Selamat pagi, Bapak CEO dan segenap jajaran direksi yang saya hormati. Dunia bisnis saat ini tidak lagi mengenal batas geografis. Bagi perusahaan sebesar PT Mayora Indah Tbk, pasar global bukan lagi sekedar visi, melainkan arena bermain kita sehari-hari. Hari ini saya hadir di hadapan Bapak dan Ibu bukan sekedar untuk mempresentasikan sebuah rencana kerja divisi HR, melainkan untuk menyerahkan sebuah kunci yang akan membuka gerbang dominasi Mayora di salah satu pasar paling strategis di Asia Tenggara, yaitu Filipina. Bapak dan Ibu, mari kita sejenak melihat kembali legacy kita. Sejak didirikan pada 17 Februari 1977, Mayora telah bertransformasi menjadi raksasa fast moving consumer goods yang membanggakan Indonesia. Saat ini produk kebanggaan kita, yaitu Kopiko, Torabika, Danisa, hingga Roma, telah dinikmati oleh konsumen di lebih dari 100 negara di seluruh benua. Kita didukung lebih dari 15.000 karyawan yang berdedikasi. Dan khusus di Filipina, kita memiliki sebuah hit store atau keunggulan awal yang luar biasa. Masyarakat Filipina sudah sangat mencintai Kopiko. Kedekatan kultur dan popularitas produk kita yang masif menjadi modal sosial yang sangat berharga. Namun, untuk mendirikan operasional cabang yang mandiri dan kuat di sana, modal produk yang bagus saja tidak akan cukup. Jadi di balik penetrasi pasar yang agresif, di balik rantai pasok yang efisien, ada satu motor penggerak utama, yaitu kita sebagai manusia. Ekspansi ke Filipina membawa kompleksitas baru. Kita akan berhadapan dengan perbedaan dimensi budaya, sistem hukum ketenaga kerjaan yang dipengaruhi warisan Common Law Amerika, serta regulasi lokal dari Department of Labor and Employment Filipina. Oleh karena itu, kami telah menyusun sebuah Global Expansion Blueprint, sebuah perancangan strategis yang akan memastikan bahwa kita mengirimkan talenta terbaik dari Indonesia, merekrut bintang-bintang lokal di Filipina, dan menyatukan mereka dalam satu budaya kerja yang solid ala Mayora. Mari kita mulai membahas bagaimana strategi ini akan kita eksekusi. Baik, kita masuk ke bagian kajian Tori. Di bagian kajian Tori terdapat 5 teori utama yang menjadi dasar penyusunan strategi MSDM Internasional PT Mayora Indah Tbk untuk ekspansi ke Filipina. Yang pertama, Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau MSDMI adalah pengelola SDM lintas negara yang mencangkup rekrutmen, pengembangan, dan kompensasi karyawan untuk mendukung tujuan perusahaan global. Yang kedua, yaitu pendekatan statistik internasional terdiri dari etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Untuk Mayora, pendekatan yang paling sesuai adalah polisentris dengan sentuhan etnosentris, yaitu memperkuatkan tenaga kerja lokal sambil mempertahankan beberapa posisi strategis oleh karyawan dari Indonesia. Tiga, teori dimensi budaya of theory digunakan untuk memahami perbedaan budaya Indonesia dan Filipina sehingga perusahaan dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan, komunikasi, dan sistem kerja. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi internasional tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan adaptasi budaya, komunikasi, dan kesigapan bekerja di lingkungan multinasional. Masuk yang kelima, yaitu pelatihan lintas budaya. Diperlukan untuk membantu ekspatriat dan karyawan lokal beradaptasi, mengurangi konflik budaya, serta meningkatkan efektivitas kerja tim. Jadi teori-teori ini yang menjadi landasan kami sebagai HRT dalam merancang strategi SDM yang efektif untuk mendukung keberhasilan ekspansi PT Mayora Indah Tbk ke Filipina. Nah, masuk pada bagian ini, saya menjelaskan metode yang kami gunakan dalam menyusun strategi MSDM internasional untuk ekspansi PT Mayora Indah Tbk ke Filipina, yaitu sebagian tim HR, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus karena tujuan kami bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi memahami kondisi Filipina secara mendalam agar strategi SDM yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Kemudian, dalam prosesnya, kami mengumpulkan berbagai informasi penting, mulai dari laporan tahunan PT Mayora, data budaya host Fed, regulasi ketenaga kerjaan Filipina, kondisi ekonomi, hingga jurnal dan referensi terkait MSDM internasional. Nah, data tersebut menjadi dasar dalam memahami lingkungan bisnis dan tenaga kerja di Filipina. Setelah data terkumpul, kami melakukan analisis untuk melihat peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan. Kami membandingkan kondisi Indonesia dan Filipina, terutama dari aspek budaya, kerja, hukum ketenaga kerjaan, dan karakteristik tenaga kerja lokal. Selain itu, kami juga menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu dipertimbangkan sebelum ekspansi dilakukan. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan strategi staffing, rekrutmen, seleksi, dan program pelatihan yang akan diterapkan di cabang Filipina. Nah, kemudian dengan yang tadi ini, kami dapat menyusun rekomendasi yang lebih realistis dan aplikatif sehingga proses ekspansi PT Mayora Indah ke TBK Filipina dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian masuk pada sistem hukum ketenagakerjaan Filipina. Untuk menjamin keamanan operasional, kepatuhan mutlak terhadap Labor of Code the Philippines Presidential Decree nomor 442 adalah prioritas. 5 pilar regulasi utama kita adalah: yang pertama, upah minimum wajib mengikuti ketetapan regional RT WPB di Metro Manila. Upah saat ini berada di kisaran PHP 610 sampai 645 per hari, sekitar 170.000 sampai 180.000 rupiah. Kemudian yang kedua itu jam kerja dan lembur, maksimal 8 jam per hari atau 48 jam per minggu. Lembur ini wajib dikompensasi minimal 25% di atas tarif standar. Kemudian yang ketiga itu gaji ke-13. Ini adalah kewajiban hukum yang kaku, bukan bonus performa. Wajib dibayarkan sebelum tanggal 24 Desember setiap tahun. Kemudian yang keempat itu jaminan sosial. Seluruh karyawan lokal akan didaftarkan ke SSSS atau jaminan sosial umum, PhilHealth, asuransi kesehatan. Kemudian yang keempat itu jaminan sosial. Seluruh karyawan lokal akan didaftarkan ke jaminan sosial umum, asuransi kesehatan, dan pembiayaan perumahan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu tenaga kerja asing. Ekspatriat, kita tidak bisa langsung bekerja tanpa Alien Employment Permit atau AEP dari DOLE yang memerlukan pembuktian bahwa talenta lokal tidak mampu mengisi posisi strategis tersebut. Masuk pada pendekatan MSDMI yang dipilih polisentris dengan sentuhan etnosentris. Kita akan memaksimalkan talenta lokal di lini operasional untuk menghemat biaya, memanfaatkan keahlian mereka dalam membaca selera dan mendistribusikan produk di pasar lokal. Di saat yang sama, elemen etnosentris berupa penempatan parent country nasional atau PCN dari Indonesia tetap dipertahankan di posisi pucuk pimpinan selama 3-5 tahun pertama untuk memastikan DNA Mayora dan standar mutu internasional kita tertanam kuat. Kemudian kita masuk pada sistem hukum ketenagakerjaan Filipina. Untuk menjamin keamanan operasional, kepatuhan mutlak terhadap Labor Code of the Philippines Presidential Decree nomor 442 adalah prioritas. 5 pilar regulasi utama kita adalah: yang pertama, upah minimum wajib mengikuti ketetapan RTWPB di Metro Manila. Upah saat ini berkisar PHP 610 sampai 645 per hari atau sekitar 170.000 sampai 180.000 rupiah. Kemudian yang kedua, jam kerja dan lembur, maksimal 8 jam
kerja per hari atau 48 jam per minggu. Lembur wajib dikompensasi minimal 25% di atas tarif standar. Kemudian yang ketiga, ini adalah kewajiban hukum yang kaku, bukan bonus performa. Wajib dibayarkan sebelum tanggal 24 Desember setiap tahun. Kemudian yang keempat, itu jaminan sosial. Seluruh karyawan lokal akan didaftarkan ke jaminan sosial umum, asuransi kesehatan, dan pembiayaan perumahan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, tenaga kerja asing. Ekspatriat kita tidak bisa langsung bekerja tanpa Alien Employment Permit atau AEP dari DOLE yang memerlukan pembuktian talenta lokal tidak mampu mengisi posisi strategis tersebut. Masuk pada pendekatan MSDMI yang dipilih oleh polisentris dengan sentuhan etnosentris. Kita akan memaksimalkan talenta lokal di lini operasional untuk menghemat biaya serta memanfaatkan keahlian mereka dalam membaca selera dan mendistribusikan produk di pasar lokal. Di saat yang sama, elemen etnosentris berupa penempatan parent country nasional atau PCN dari Indonesia tetap dipertahankan di posisi pucuk pimpinan selama 3-5 tahun pertama untuk memastikan DNA Mayora dan standar mutu internasional kita tertanam kuat. Baik, selanjutnya kami di sini merekomendasi beberapa susunan direksi dan manajemen cabang Filipina sebagai berikut. Yang pertama adalah General Manager asal Indonesia yang ditugaskan selama 3-5 tahun untuk memegang kendali strategis dan menerapkan budaya kerja Mayora. Yang kedua yaitu Finance Director asal Indonesia yang ditugaskan selama 3 tahun untuk menjaga integritas standar akuntansi dan kelancaran pelaporan finansial ke Jakarta. Yang ketiga, Quality Assurance Director asal Indonesia juga ditugaskan selama 3 tahun sebagai garda terdepan perlindungan reputasi merek, memastikan keamanan pangan sesuai dengan standar kita. Berikutnya, Sales dan Marketing Manager bisa diambil dari warga negara Filipina yang masa tugasnya permanen, bertanggung jawab melakukan penetrasi agresif, memanfaatkan pemahaman mendalam atas pasar lokal. Berikutnya, HR Manager asal Filipina dengan lama tugas permanen mengawal kepatuhan penuh terhadap regulasi DOLE. Berikutnya, Operation Manager asal Filipina dengan ditugaskan selama permanen mengeksekusi rantai pasok dengan efisiensi maksimal. Yang terakhir, IT dan Digital Manager bisa dari warga negara Indonesia dan bisa juga dari warga negara Filipina. Berikutnya, analisis risiko kegagalan ekspatriat dan mitigasinya. Kegagalan ekspatriat dapat menyebabkan kerugian yang fantastis mencapai 250.000 sampai 500.000 US dollar. Untuk melindungi bottom line perusahaan, kami menerapkan 5 lapis sabuk pengaman. Yang pertama, culture shock. Intervensi berupa pelatihan keberangkatan minimal 3 bulan. Pengadaan badi lokal di Manila dan penyediaan konselor psikologis profesional. Yang kedua, ketidaksiapan keluarga. Ini adalah akar kegagalan utama. Kami memitigasi dengan melibatkan keluarga dalam pelatihan, memfasilitasi koneksi dengan Indonesian Diaspora Network, dan memberikan tunjangan pendidikan sekolah internasional bagi anak. Yang ketiga, hambatan bahasa. Kewajiban mengikuti kursus bahasa Tagalog intensif selama 3 bulan dan penyediaan pedoman kerja dwi bahasa. Yang keempat, konflik gaya manajemen. Membekali pimpinan asal Indonesia dengan kemampuan situasional leadership agar sukses memimpin bawahan dengan power distance tinggi. Yang terakhir, mismatch ekspektasi karir. Memberikan garansi hitam di atas putih terkait jalur karir pasca repatriasi, memastikan mereka kembali ke Indonesia dengan posisi strategis yang setara atau lebih tinggi. Berikutnya, rekrutmen dan seleksi. Dalam memperebutkan talenta, kita bersaing langsung dengan raksasa FMCG lainnya di Filipina. Oleh karena itu, strategi yang harus kita lakukan cukup agresif, yaitu yang pertama, strategi rekrutmen. Yang pertama yaitu jalur ekspatriat dan jalur lokal. Yang kedua, kriteria dan proses seleksi.
Standar kita tidak akan diturunkan. Ekspatriat wajib membuktikan rekam jejak domestik yang brilian selama 7 tahun, lulus uji kecerdasan kultural via assessment center, dan keluarganya wajib lolos readiness assessment. Untuk talenta manajerial lokal, syaratnya minimal 3-5 tahun pengalaman industri FMCG dari universitas terakreditasi. Yang paling penting, HR berkomitmen memangkas time to hire kandidat lokal menjadi maksimal 6 minggu agar kita memenangkan perebutan kandidat terbaik di pasar. Berikutnya, pelatihan dan pengembangan. Investasi pada modal manusia adalah cara kita memastikan kelancaran roda bisnis di masa depan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Pemetaan TNA membidik titik-titik krusial yang butuh akselerasi. Yang pertama, ekspatriat. Kesulitan beradaptasi budaya dan regulasi akan dijawab dengan pre-departure training dan market immersion di 2 minggu pertama. Berikutnya, staf lokal manajerial. Kebutuhan pemahaman visi korporasi dituntaskan lewat program onboarding eksklusif selama 2-4 minggu di kantor pusat Jakarta. Terakhir, staf lokal operasional. Kekurangan pengetahuan standar kualitas diselesaikan lewat pelatihan teknis K3 dan ISO 22000 langsung di area pabrik. Berikutnya, program pelatihan lintas budaya. Kami mendesain kurikulum holistik untuk meruntuhkan tembok budaya. Yang pertama, orientasi budaya Filipina selama 3 minggu. Kemudian, belajar bahasa Tagalog fungsional selama 8 minggu. Kemudian, regulasi hukum dan ketenagakerjaan 2 minggu. Lalu, leadership lintas budaya 2 minggu. Orientasi perusahaan mayora 4 minggu. Dan integration workshop 3 hari. Seluruh inisiatif ini akan diikat dalam satu ekosistem learning management system atau LMS digital milik Mayora, bisa diakses tanpa batas waktu. Dibarengi pengawasan dan pendampingan proaktif HR pada masa-masa kritis awal penugasan ekspatriat. Oke, di sini kami sebagai tim HR memiliki kesimpulan dan rekomendasi. Untuk yang kesimpulan yang pertama, yaitu Filipina merupakan negara tujuan ekspansi yang sangat menjanjikan bagi PT Mayora Indah Tbk. Faktor-faktor pendukungnya sangat kuat, yaitu produk kopi koso dari dikenal luas oleh masyarakat Filipina. Pasar FMCG negara ini terus tumbuh seiring meningkatnya kelas menengah, dan penggunaan bahasa Inggris yang meluas memudahkan komunikasi bisnis. Secara budaya, meskipun terdapat perbedaan signifikan, terutama pada dimensi long-term orientation dan over distance, perbedaan tersebut dapat dikelola dengan strategi MSDMI yang tepat. Lalu yang kedua, pendekatan polisinteris dengan sentuhan etnosinteris adalah formula terbaik untuk cabang Filipina. Strategi ini memungkinkan Mayora menjaga kontrol dan standar perusahaan melalui penempatan ekspatriat di posisi kunci, sekaligus memanfaatkan kekayaan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh karyawan Filipina di posisi-posisi operasional dan manajerial menengah. Lalu yang ketiga, risiko kegagalan ekspatriat bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan harus dikelola secara proaktif melalui proses seleksi yang ketat, program pelatihan pra-keberangkatan yang komprehensif, dan dukungan berkelanjutan selama masa penugasan. Dengan pengelolaan yang baik, ekspatriat yang tepat dapat menjadi agen perubahan yang sangat berharga dalam mentransfer nilai dan standar perusahaan ke cabang baru. Lalu yang keempat, investasi pada pelatihan dan pengembangan baik untuk ekspatriat maupun staf lokal bukan pengeluaran melainkan investasi strategis. Biaya pelatihan yang terasa besar di awal akan terbayar berlipat-lipat melalui tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, dan risiko konflik operasional yang lebih rendah. Lalu untuk rekomendasi, yang pertama, segera bentuk tim task force MSDMI Filipina yang terdiri dari perwakilan HR, Finance, dan Operation dari kantor pusat, yang secara khusus bertugas mengawal seluruh proses persiapan ekspansi dari sisi SDM. Tim ini harus bekerja minimal 18 bulan sebelum operasional cabang dimulai. Lalu yang kedua, bangun kemitraan formal dengan firma hukum